Oke, baik, selamat malam teman-teman semua. Luar biasa ya teman-teman sudah belajar Bootstrap, Git, dan masih bertahan untuk sampai belajar ke React gitu. Nah, buat teman-teman mungkin merasa kenapa sih di awal itu harus belajar Bootstrap dulu, kenapa harus belajar Git dulu sebelum teman-teman masuk ke React gitu. Nah, sebenarnya untuk yang Bootstrap itu membantu teman-teman untuk mendesain halaman ya. Jadi akan lebih mudah ketika teman-teman belajar Bootstrap terlebih dahulu. Ya, sebenarnya akan lebih bagus juga ketika teman-teman belajar web dasar terlebih dahulu, HTML, CSS, JavaScript, dan sebagainya. Jadi ketika ini saya asumsikan teman-teman sudah sedikit tahu ya tentang HTML, CSS, JavaScript. Tapi kalaupun ada yang belum, apa kita di sini belajar bareng-bareng. Kemudian teman-teman juga belajar Git. Nah, di Git ini dipakai untuk manajemen kode ya, agar teman-teman ini bisa menyimpan, kemudian bisa kembali. Jadi seperti browser history gitu. Jadi teman-teman buka Chrome, buka history, teman-teman bisa kembali ke halaman yang sebelumnya pernah diakses gitu. Nah, gitu juga caranya seperti itu. Jadi akan lebih mudah untuk revisi kode. Nah, gongnya teman-teman sekarang belajar React gitu. Nah, ini kita coba maju pelan-pelan ya, karena emang React ini sedikit lebih kompleks dibandingkan Bootstrap dan Git gitu. Oke, yang pertama untuk pembahasan di Zoom malam ini kita akan bahas pengenalan dulu untuk React, kemudian membuat komponen atau membuat halaman di React, kemudian CRUD dalam React. Oke, sebagai catatan di websitenya Camp itu materi React akan terdiri dari 2 sesi. Yang pertama sesi front end, yang kedua adalah sesi back end. Jadi akan lebih mudah teman-teman itu menyusun front end-nya terlebih dahulu, tampilannya terlebih dahulu, baru teman-teman menghubungkan front end dengan back end-nya. Gitu. Jadi sama lah kayak teman-teman kalau di web dasar ya belajar HTML, CSS, JavaScript untuk membuat tampilannya, kemudian PHP dan MySQL untuk membuat back end-nya seperti itu. Nah, stack-nya itu sebenarnya ada macam-macam ya. Kalau di full stack JavaScript itu ada Maven, Mian. Tapi yang paling populer memang ini menggunakan database yang Mongo, kemudian web framework-nya menggunakan Express.js, kemudian runtime-nya menggunakan Node.js. Nah, untuk front end-nya ini baru bervariasi. Ada yang pakai React, ada yang pakai Vue, ada yang pakai Angular. Gitu. Jadi yang paling populer memang Maven gitu. Nah, kita sekarang fokus di front end-nya terlebih dahulu. Nanti semoga ada waktu di sesi Zoom, semoga nanti kita bisa masuk ke back end dan database yang menggunakan Mongo. Kita coba. Baik, untuk instalasi React itu cukup sederhana. Ketika teman-teman sudah menginstal Node, teman-teman tinggal menjalankan npx create React app, kemudian nama folder teman-teman apa gitu. Kemudian jalankan cd untuk masuk ke foldernya dan jalankan npm start. Oke. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah project React untuk biar nggak lama ya. Jadi karena mungkin instalasi React itu membutuhkan waktu untuk download dan install. Jadi ini untuk step instalasi ini saya skip. Jadi saya sudah menginstal project React di komputer saya, dan foldernya itu adalah front end React seperti itu. Nah, cara untuk menjalankan React itu cukup dengan menjalankan npm start seperti ini. Nah, ditunggu sampai browser itu pop up gitu ya. Nah, jadi browsernya pop up seperti ini. Oke. Nah, ini adalah tampilan default dari React. Halaman pertama React adalah seperti ini. Oke.
Nah, selanjutnya kita coba mengotak-atik ya. Jadi sebenarnya untuk membuat Hello World di dalam React itu sama seperti framework yang lain gitu, library yang lain. Cukup dengan mengetahui di mana sih letak dari folder ini, file ini. Nah, ini di sini sudah dijelaskan oleh React untuk membuat perubahan edit src app.js. Di React ini ada struktur foldernya ya, yang paling besar itu adalah node, modules, public, dan src. Oke, untuk node, modules, dan public teman-teman bisa abaikan terlebih dahulu karena ini akan jarang kita pakai. Yang akan paling sering kita pakai itu adalah folder src. Nah, di dalam folder src ini kita memasukkan file-file codingan kita. Jadi membuat halaman, ya kita masukkan filenya di src seperti itu. Nah, di app.js ini adalah codingan untuk yang tadi, untuk halaman ini. Misalkan ini kita ubah app.js-nya, tentu dia akan berubah. Kita coba. Oke, Hello World. Nah, dia otomatis akan mengcompile ulang, otomatis ya, dan akhirnya tertampil seperti ini. Jadi cukup mudah untuk Hello World ya di React. Nah, kenapa tadi saya sebutkan node, modules, dan public itu tidak perlu teman-teman perhatikan terlebih dahulu, karena memang node, modules ini tempat file package yang diinstal. Jadi ketika kita menginstal package, misalkan Bootstrap, nanti file Bootstrap-nya akan masuk ke node, modules. Jadi ini tidak perlu kita otak-atik. Kemudian di dalam folder src ada app.js. Nah, ini itu kita sebut sebagai komponen utama. Nah, sebenarnya apa sih komponen itu? Nanti kita bahas ya. Oke, sekarang pertama, karena teman-teman sebelumnya sudah mempelajari Bootstrap, kita pasang dulu nih Bootstrap-nya di React. Mungkin teman-teman yang sudah mempelajari Bootstrap menguasai atau tahu bahwa untuk memasang Bootstrap itu menggunakan link ya, CDN yang disediakan oleh Bootstrap. Jadi linknya itu dimasukkan ke dalam head kalau di HTML, kemudian kita baru bisa memakai Bootstrap. Tapi berbeda di React. Di React ini kita tidak perlu menggunakan CDN, tapi kita cukup menginstal Bootstrap, nanti otomatis dia akan masuk ke node, modules yang folder tadi. Kemudian kita import Bootstrap di dalam index.js. Oke. Untuk mempercepat, ini saya pakai Git ya. Jadi biar ngetiknya nggak terlalu lama. Oke. Nah, sekarang di sebentar. Nah, di index.js ini muncul import Bootstrap. Jadi ini memang perlu dimasukkan untuk bisa menggunakan Bootstrap. Jadi dua step ya untuk menggunakan Bootstrap di React. Itu pertama menginstal terlebih dahulu, kemudian import Bootstrap-nya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di Vue atau React itu kita menggunakan komponen ya untuk membuat halaman web. Jadi misalkan di sini kita coba membuat dua komponen.
Yang pertama navbar, yang kedua adalah halaman manajemen buku. Yang ini nanti akan kita pakai untuk proses CRUD, create, update, delete, untuk mengatur database buku. Nah, kenapa sih ini disebut komponen, bukan page, bukan halaman gitu? Karena komponen ini itu bisa diletakkan di satu halaman browser yang sama. Jadi misalkan kita hanya membuat komponen navbar saja. Kemudian di bawahnya navbar itu adalah halaman manajemen buku. Nah, jadi di dalam satu halaman tersebut ada dua komponen, navbar dan halaman manajemen buku. Baik, kita coba ya. Di sesi ini kita perlu membuat yang namanya komponen tree. Kenapa sih kita membuat komponen tree? Kita membuat komponen tree agar lebih mudah untuk mentransfer data. Nanti akan kelihatan sekali ketika kita masuk ke proses CRUD. Tapi untuk sementara, komponen tree-nya itu akan seperti ini. Jadi app, tadi kan kita sebutkan sebagai komponen utama ya, app.js ini. App.js ini adalah komponen utama. Kemudian kita akan membuat komponen navbar. Nah, navbar ini adalah komponen anak dari app. Kemudian manajemen buku itu adalah anak dari app. Jadi parent-nya adalah app, child-nya, anaknya itu adalah navbar dan manajemen buku. Kita sebut seperti itu ya. Yang perlu kita tahu di dalam sebuah komponen itu ada 3 bagian gitu ya. Ini yang paling umum ya. Jadi pertama import statement seperti tadi ya, import bootstrap. Kemudian yang kedua adalah function komponen. Nah, di sini kita baru memasukkan codingan halamannya. Misalkan tadi kita masukkan hello world, kita masukkan di dalam function komponen. Kemudian yang ketiga itu adalah export statement. Baik. Nah, untuk yang import ini memang kita tidak wajib harus ada dalam setiap komponen. Oke, kita coba ya untuk membuat yang pertama itu adalah membuat halaman manajemen buku. Kita buat folder baru, komponen di src, kemudian membuat manajemen buku.csx untuk membuat halaman manajemen buku. Baik. Ini saya pakai ini ya, menambahkan komponen manajemen buku. Nah, ini sedikit review ya untuk teman-teman. Jadi ini kemudahan yang diberikan oleh Git gitu. Jadi saya bisa berpindah state dari satu state ke state yang lain dengan mudah gitu, dengan menggunakan checkout. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, di folder src ini kita belum membuat folder komponen dan yang lainnya. Tapi ketika saya masukkan, oke. Nah, di sini ada folder komponen dan ada file manajemen buku.csx. Oke, sekali lagi ini untuk step checkout seperti ini, git checkout ini tidak bisa ditiru ya. Jadi ketika teman-teman menjalankan git checkout seperti ini tentu tidak akan berjalan. Kenapa? Karena yang punya gitnya, yang punya repositorinya saya gitu. Jadi ketika teman-teman nggak punya repositorinya, nggak punya file historinya, teman-teman nggak bisa menjalankan ini. Ya, ini sebagai catatan aja, biar teman-teman nggak bingung nanti. Nah, kenapa sih saya melakukan ini? Karena biar untuk mempercepat prosesnya ya. Jadi nggak lama untuk dipengetikan kode. Oke. Nah, di sini di function komponen manajemen buku, teman-teman perhatikan ya. Di sini ada import statement, kemudian function komponen, dan ada export statement seperti yang tadi kita jelaskan ya. Nah, ketika ingin menampilkan sebuah halaman atau sebuah komponen, biasanya akan menggunakan return, dan di dalam return-nya ini itu adalah kode JSX. Nah, sebenarnya ini mirip dengan HTML, hanya ada beberapa sedikit perbedaan.
Misalkan untuk kelas di dalam HTML itu tidak bisa diketikkan kelas seperti ini, kelas kemudian seperti ini. Nah, kita harus menggunakan class name. Tapi untuk yang lainnya mostly hampir sama dengan HTML. Nah, di atas return ini biasanya akan dipakai untuk menyimpan data dan untuk event handling. Jadi ketika ada tombol yang diklik, kemudian aksi dari kliknya apa? Nah, aksi dari kliknya akan ditaruh di sini, di event handling di atasnya return biasanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menampilkan manajemen buku, kita kan sudah membuat codingan manajemen buku di sini ya. Tapi ketika kita kembali ke browser, ketika kita reload, nah ini tidak menampilkan halaman manajemen buku. Nah, kenapa? Karena di sini kita perlu mengimport manajemen buku di dalam app.js. Jadi app.js ini adalah komponen yang istilahnya pertama kali di-render oleh React. Nah, karena di app.js ini masih pakai codingan yang lama, yang edit src dan seterusnya, makanya dia tidak menampilkan manajemen buku. Nah, bagaimana cara agar menampilkan manajemen buku? Kita harus mengedit app.js-nya ini. Ya kan, ini app.js-nya masih codingan yang lama. Nah, kita coba untuk menampilkan manajemen buku. Mungkin teman-teman bisa lihat ini ya, perubahan di atas. Nah, yang kita ubah itu adalah pertama kita harus mengimport manajemen buku. Ini ya, komponen ini, manajemen buku. From components, folder components, dan namanya adalah manajemen buku. Tidak perlu menggunakan JSX. Kemudian di dalam return itu kita masukkan div pengapitnya, kemudian kita masukkan komponen manajemen buku seperti ini. Nah, otomatis ketika kita kembali ke browser, nah dia akan menampilkan halaman manajemen buku. Nah, ini kenapa masih kosong? Karena memang di komponen manajemen buku ini belum ada apa-apa ya. Ini baru ada judul manajemen buku dan ini separator aja. Ini nggak akan menampilkan apapun. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita coba untuk membuat komponen navbar. Mungkin teman-teman di sini lebih jago ya, karena sudah belajar Bootstrap dan bisa membuat navbar gitu di HTML. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkan komponen navbar di dalam folder komponen. Oke, kita check out lagi. Nah, di sini terbuat komponen navbar ya, yang isinya itu sama. Ada import statement, ada function komponen ini, dan ada export statement. Nah, kemudian ini adalah kode desain dari navbarnya. Tapi ketika kita reload manajemen buku, nah ini masih belum terjadi apa-apa. Kenapa? Karena di app.js itu belum kita masukkan navbar, ya kan? Di app.js ini kita belum mengimport navbar JSX-nya. Oke, sekarang kita lakukan import untuk menampilkan navbarnya. Nah, teman-teman di sini bisa perhatikan di app.js-nya akan terjadi perubahan. Kita import navbar, kemudian kita masukkan komponen navbar di atas manajemen buku. Nah, ini berpengaruh ya, peletakan antar komponen. Misalkan ini kita coba tampilkan tampilannya seperti ini. Tapi ketika kita
letakkannya itu terbalik, nah dia juga terbalik gitu. Nah tentunya karena navbar biasanya di atas, kita letakkan di atas manajemen buku. Baik. Mungkin ini untuk codingannya tidak perlu saya jelaskan ya, karena ini pure bootstrap, ya kan, navbar expand dan seterusnya. Selanjutnya kita perlu menggunakan yang namanya React Router DOM. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan React Router DOM? Ini React Router DOM ini kita pakai agar perpindahan halamannya itu bisa berlangsung cepat. Kenapa bisa berlangsung cepat? Karena ini kita tanpa melakukan request ke server. Nah, misalkan kita coba kita pasang terlebih dahulu untuk React Router DOM-nya. Nah, step-nya itu sebenarnya ini pertama itu perlu menginstal React Router DOM-nya terlebih dahulu. Kemudian di navbar, kita lihat di sini ya, di navbar. Nah, ini kita masih menggunakan href. Ini di sini kita masih menggunakan href. Nah, ini kita ubah dari href menjadi link to. Oke. Nah, selanjutnya setelah mengubah href menjadi link to, kita perlu mengedit app.js-nya untuk memasang browser router dan switch-nya. Jadi mungkin ini sedikit rumit ya, tapi ini mudahnya adalah ketika URL-nya yang diakses itu adalah manajemen buku, yang ditampilkan, komponen yang ditampilkan adalah manajemen buku. Ketika yang diakses adalah localhost 3000/hello, yang ditampilkan itu adalah komponen yang lain gitu. Nah, ini kita perlu mengaturnya di sini. Nah, kalau di sini kan di app.js-nya kita masih belum ada apa-apa ya, kita belum menggunakan router DOM. Jadi ini akan hanya menampilkan navbar dalam manajemen buku saja. Tapi ketika berpindah halaman, misalkan di sini di navbarnya ini kita tambahkan satu link lagi ya. Misalkan kosongan gitu. Seperti ini, kita kembali. Nah, ini tidak terjadi apa-apa karena memang di app.js-nya itu belum membaca perubahan linknya gitu. Nah, sekarang kita coba untuk memasang React Router DOM-nya. Ini teman-teman bisa perhatikan di app.js-nya akan berubah jadi seperti ini. Nah, ini komponen navbar di atas, kemudian komponen selanjutnya itu dia akan membaca. Ini yang diakses itu hello atau manajemen buku. Kalau hello, yang di-render atau yang ditampilkan adalah komponen hello. Ketika yang diakses adalah manajemen buku, /manajemen buku, yang diakses adalah komponen manajemen buku. Nah, kita coba di sini. Ketika kita klik manajemen buku, ini URL-nya berubah ya, manajemen buku. Nah, yang ditampilkan adalah halaman manajemen buku. Ketika kita klik hello, nah di sini yang ditampilkan adalah komponen hello. Ini saya tambahkan komponen hello ya di sini. Jadi manajemen buku hello, manajemen buku hello. Nah, balik ke tadi ya, kenapa kita menggunakan React Router DOM? Nah, React Router DOM ini dipakai ketika kita ingin menampilkan halaman yang tidak melakukan request ke server. Mungkin teman-teman memperhatikan ya, di sini ketika kita klik manajemen buku atau hello, di ikonnya itu tidak melakukan buffering atau loading, ya kan?
itu akhirnya tidak melakukan loading sama sekali. Tapi ketika kita menggunakan Href biasa, tidak menggunakan router DOM, ini kita coba ubah ya, linknya menjadi link HTML biasa. Oke, sebentar. Ini kita ubah jadi Href. Kita save. Kemudian kita kembali ke React, halaman React. Ketika mengakses manajemen buku, nah di sini teman-teman bisa memperhatikan ada rendering, ada loadingnya. Nah itu. Jadi kenapa kita menggunakan React Router DOM? Untuk kemudahan ya, kenyamanan, mempermudah akses halaman. Oke, kita lanjut. Nah sebenarnya mungkin teman-teman bingung ya dengan codingan yang ini ya. Ini kenapa banyak sekali gitu. Ada router, ada switch, ada route. Nah penjelasannya seperti ini. Jadi kita di sini ada komponen app, komponen utamanya yang paling besar ya, yang warna putih. Nah, di sini ada navbar yang terus-terusan ditampilkan, ya kan? Navbar itu pasti tertampil di setiap halaman gitu, walaupun halamannya berpindah-pindah. Nah, ketika yang kita akses itu adalah manajemen buku yang ditampilkan atau root-nya itu akan mengakses komponen manajemen buku. Seperti itu. Kalau tadi ada hello, yang ditampilkan juga yang lain. Tapi navbarnya itu tetap tidak terjadi perubahan. Karena navbarnya ini di luar root, ya kan? Kalau kita lihat codingan ini, navbarnya itu di luar switch. Navbarnya di luar switch. Jadi navbarnya itu tidak berubah. Yang berubah adalah yang di dalam switch. Seperti itu. Baik, kita masuk ke front end. Mau saya ngecek ini. Oke. Nah, kita masuk ke pembuatan front end untuk CRUD ya. Nah, jadi di awal kita sempat membahas komponen tree. Ada app, ada navbar, dan manajemen buku. Ini terlihat jelas ya. Jadi kenapa app itu menjadi parent? Karena navbar itu dimasukkan ke dalam app, manajemen buku dimasukkan ke dalam app. Jadi dia berperan sebagai induk atau parent-nya. Nah, ketika kita menggunakan proses CRUD di sini, itu pada dasarnya data itu mengalir dari parent ke child atau child ke parent. Nah, sementara ketika datanya itu dari manajemen buku ke navbar, itu lebih rumit prosesnya. Untuk sementara kita batasi dulu ya, biar lebih mudah. Data itu mengalir dari atas ke bawah, bawah ke atas gitu. Parent ke child, child ke parent. Oke. Sekarang kita coba memasukkan data dummy ya. Jadi kita belum masuk ke database atau backend, kita belum menggunakan MongoDB. Kita menggunakan data dummy untuk front end-nya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan data dummy di app.js dengan menggunakan useState. Nah, useState ini yang digunakan untuk menyimpan data di dalam function komponen. Jadi kita jelaskan ya di awal, untuk di dalam function komponen, di atas return itu biasanya akan dimasukkan pertama data, yang kedua adalah event handling. Nah, di sini kita coba untuk masukkan data di atas return ini.
Nah, data yang kita masukkan sembarang aja ya. Tapi ini kita coba karena tadi manajemen buku, kita coba masukkan beberapa data buku. Oke, sekarang kita coba untuk memasukkan data bukunya. Ini teman-teman bisa perhatikan di f.cs-nya. Nah, ini kita masukkan satu data dummy ya. Nah, satu data dummy, data tersebut ada atribut ID, ada atribut judul, ada atribut stok. Nah, ini kita sederhanakan ya. Jadi untuk masukkan data, pertama kita perlu mengimport useState from React, kemudian memasukkan datanya di atas return. Oke. Selanjutnya kita perlu passing data app ke manajemen buku. Jadi kita lihat di komponen tree-nya, app itu parent-nya, manajemen buku child-nya. Nah, sementara kita ingin menampilkan data bukunya di manajemen buku, bukan di app-nya gitu. Nah, ini kita harus kirimkan dari parent ke child. Nah, gimana caranya? Caranya kita perlu passing data seperti ini. Yang pertama kita harus lakukan, di app.js kita mengedit manajemen bukunya. Jadi yang di sini, di bagian ini, manajemen buku di sini itu kita ubah. Di sini ada book list dan kemudian sama dengan kurung awal books. Nah, ini artinya adalah kita mengambil data books. Di sini kan nama datanya books ya. Kita mengambil data books, kemudian akan dikirimkan ke child sebagai book list. Mudahnya ini ada paket buku. Nah, di buku dimasukkan ke dalam kardusnya kemudian dibungkus, dilabelin book list. Kemudian child-nya itu akan menerimanya dan membacanya sebagai book list. Nah, seperti itu. Nah, setelah dikirimkan dari parent ke child, child-nya harus menerima. Nah, manajemen bukunya sebagai child itu harus menerima. Bagaimana cara menerimanya? Itu adalah menambahkan parameter book list. Karena di sini dikirimkannya sebagai book list. Jadi harus diterima sebagai book list. Baik. Sekarang kita coba untuk mempassing data app ke manajemen buku. Nah, ini manajemen bukunya masih kosong ya, kita masukkan. Nah, dari app, dia mengirimkan books, ini ya, books. Kemudian akan dibaca sebagai book list di manajemen buku. Nah, kita cek di manajemen buku. Nah, di manajemen buku sudah kita masukkan parameter book list di dalam function-nya. Ini adalah cara untuk menerima book list. Nah, sekarang kita coba cek ya apakah book list-nya itu sudah diterima atau belum dengan menggunakan console log. Ini function sederhana ya di JavaScript untuk menampilkan apapun, tulisan atau apapun data di console browser. Kita jalankan. Ini kita clear dulu, kita manajemen buku. Nah, di sini muncul sebuah data dan data sesuai yang kita kirimkan tadi. Laskar Pelangi, stoknya 7. Sesuai ya dengan data yang ada di app.js. Oke, mungkin teman-teman bertanya, ini kenapa ID di sini menggunakan underscore? Nah, ini untuk memudahkan teman-teman ketika nanti masuk ke MongoDB, karena MongoDB itu memang primary key-nya atau ID-nya itu menggunakan underscore. Jadi agar peralihannya teman-teman lebih mudah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita membuat daftar buku. Di sini kita sudah menerima data bukunya, tapi kita sebenarnya ingin menampilkan daftar buku di halaman ini.
seperti itu. Nah, ini kita coba untuk menampilkan daftar buku di halaman ini. Oke, manajemen buku dan di sini. Nah, di sini sudah saya berikan pembagian ya. Ini ada form tambah, form ubah, dan daftar buku. Nah, nantinya kita akan coding di dalam ID daftar buku untuk menampilkan tabel data bukunya. Jadi di sini, kita masukkan di sini. Oke. Kita masukkan ya. Nah, di daftar buku akan muncul templating seperti ini. Ini sebenarnya pure bootstrap ya. Jadi tabel di dalam bootstrap. Ini cukup mudah. Tapi mungkin teman-teman akan bertanya-tanya di bagian ini. Ini apa ya? Nah, karena di sini kita menggunakan JSX, kita bisa memasukkan script JavaScript di dalamnya dan bisa langsung digunakan. Ini kan map ini kan sebenarnya JavaScript ya. Nah, apa yang dilakukan kode ini? Kita sudah menerima book list dari app.js. Kemudian kita ingin menampilkan book list tersebut. Nah, book listnya kan tadi berbentuk array ya. Nah, karena berbentuk array, kita ingin menampilkannya satu-satu. Ini karena kebetulan datanya cuma satu ya. Tapi karena kita ingin menampilkannya satu-satu, kita perlu menggunakan map untuk menampilkan buku yang banyak seperti itu. Nah, di sini ada book dan index. Book ini itu akan mengambil datanya. Jadi kita di app.js ini ada data judul, ada data stock, dan ada data ID. Nah, ini akan mengambil data buku, judul buku, kemudian mengambil stok bukunya. Nah, index itu adalah nomor array-nya. Jadi karena array itu dimulai dari 0, di sini kita gunakan indeks plus 1 untuk penomoran ya. Jadi kita menggunakan indeks plus 1 untuk memberikan penomoran 1. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini indeks plus 1-nya tadi, 0 plus 1, kemudian ini judul bukunya, kemudian ini adalah stok dari bukunya. Misalkan kita tambahkan data lagi ya, satu buku lagi di sini, kita coba tambahkan. Save. Nah, dia akan muncul di baris ke bawahnya seperti itu. Nah, ini kita perlu menggunakan map tadi untuk bisa memetakan array satu dengan yang lainnya seperti itu. Ini sebenarnya kalau di PHP itu seperti for each. Jadi setiap baris itu dia berganti array dan menampilkan datanya. Jadi tadi data pertama menampilkan baris Laskar Pelangi, data kedua menampilkan baris bumi seperti itu. Oke. Kemudian mungkin di sini ada key index ya. Jadi untuk di React itu memang disarankan ketika teman-teman mengulang-ulang, ini kan TR-nya diulang terus ya, barisnya diulang terus. Nah, ini harus diberi key agar memberikan kode unik. Ini adalah key untuk indeks 0, ini adalah key untuk indeks 1, dan seterusnya. Ini hanya untuk menghindari error aja sih. Ini. Oke, kita lanjut ke proses create. Nah, di proses create ini sama. Pertama kita buat interface-nya terlebih dahulu ya, menggunakan Bootstrap. Dan akan kita tambahkan di form tambah di sini. Di manajemen buku, kemudian di ini tadi kita sudah menambahkan daftar buku di bagian ini. Nah, sekarang kita ingin menambahkan form tambah di bagian ini.
Jadi akan kita tambahkan di dalam sini. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu ya. Nah, di form tambahnya ini dasar ya, ini bootstrap biasa. Ini mungkin tidak perlu saya jelaskan. Dan tampilannya akan seperti ini. Jadi di atas daftar buku tertampil form untuk menambahkan buku. Oke. Saya ganti baterai sebentar, mau saya mati. Baik, kita lanjutkan. Masuk ke form tambah sudah, dan kita masuk ke membuat untuk form ubah buku. Oke, kita masukkan untuk ubah bukunya. Jadi akan kita masukkan di bagian ini ya, form ubah di sini. Ini masih kosong, form ubahnya kita masukkan di dalamnya. Oke. Ini juga pure bootstrap ya, jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan juga. Ini biasa, dan tampilannya akan seperti ini. Jadi form ubah seperti ini. Nah, mungkin teman-teman notice ya, ini kenapa tumpang tindih. Di sini ada tambah buku, ada ubah buku, kenapa tidak satu-satu gitu. Nah, sekarang kita coba untuk membuat logic agar ini tidak tertampil dua-duanya. Jadi form tambah sama form ubah itu tampilnya bergantian, tidak seperti ini, tidak tumpang tindih seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah kita membuat sebuah data yang namanya form. Nah, formnya ini dipakai untuk menampilkan dan meng-hide form gitu. Jadi pertama kita tambahkan data form, kemudian di tombol tambah buku di sini, tombol tambah buku itu kita beri event handling on click untuk menampilkan form tambah. Jadi di sini on click itu akan memanggil function show create. Oke, kita coba dulu ya, show hide form di sini. Teman-teman bisa perhatikan di sini event handlingnya masih kosong ya. Ini belum ada event handling. Nah, kita tambahkan. Nah, kemudian di sini muncul data form, kemudian muncul event handling show create dan show edit. Nah, ini yang kita gunakan untuk menampilkan dan meng-hide sebuah form. Kenapa sih formnya itu bisa muncul dan sembunyi? Karena di sini ketika kita logiknya adalah ketika kita klik tambah buku, dia menjalankan event handling show create. Karena di sini ditambah buku. Nah, di button tambah buku itu kita menambahkan event handling on click show create. Nah, show create-nya ini itu memanggil event handling show create di sini. Nah, di dalam show create dia men-set data form yang awalnya adalah kosong. Ini data form, dan data formnya itu kosong ya. Ini string kosong. Ini diubah di set form menjadi create. Nah, jadi nilai di dalam form itu berubah menjadi create. Oke, sampai sini. Jadi event handlingnya itu mengubah data form bernilai menjadi create.
Nah, setelah data formnya itu berubah menjadi create, di sini kita menambahkan if else. Ini if else ya di dalam React. Mungkin ini ya sedikit rumitnya di React seperti ini gitu. Jadi di React itu tidak ada if else-nya, tapi mudahnya seperti ini. If else, jika form itu bernilai create, maka tampilkan komponen ini. Jika form bernilai edit, maka tampilkan form ubah. Seperti ini. Nah, ini ada tanda kurung ya. Kuning, warna kuning. Jadi kenapa bisa berubah-ubah seperti ini? Tambah buku, edit, tambah buku, edit. Karena memang kita menggunakan if else di sini. Edit, create seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya tanyakan dulu ke Kak Asti. Kak Asti, ini kita masih punya waktu berapa lama ya? Iya, mungkin sekitar 10 menit, Kak, sebelum ke tanya jawab. Oke, baik. Semoga RUD-nya bisa selesai ya. Nah, kita coba. Baik. Kalau diperhatikan, ini kita bisa mengubah form tambah buku, kemudian menampilkan form ubah buku. Tapi teman-teman mungkin notice juga ya, ini kenapa ubah bukunya tidak menampilkan data ini. Ini datanya tidak tertampil di sini, seperti itu. Kan seharusnya biasanya form edit dia menampilkan data lamanya ya. Jadi seharusnya di sini menampilkan Laskar Pelangi stoknya 7. Nah, karena di sini kita hanya mengubah interface form saja, belum mengirimkan datanya ke dalam form. Oke. Nah, untuk menampilkan isian formnya, ini kita cek ya di sini ya, di form ubah, di tombol ubah maksud saya. Di tombol ubah itu kita memanggil event handling show edit dan mengirimkan data bukunya. Ya kan, di sini memanggil event handling show edit dan mengirim data buku di dalam parameternya, di dalam tanda kurungnya. Oke. Nah, sementara di show edit itu hanya melakukan aksi perubahan data form atau mengubah form edit saja, menampilkan form ubah saja, belum melakukan proses data booknya ini. Nah, ini kita perlu memproses data booknya dengan cara kita memasukkan data book ke dalam state input book. Oke, di sini itu data set input booknya belum ada ya. Jadi kita membuat sebuah wadah baru, wadah sementara untuk menampung nilai dari bukunya. Oke, jadi input book di sini kita coba ya. Git check out. Nah, input book di sini itu kita gunakan untuk wadah sementara menyimpan data buku ini. Nah, setelah kita set input booknya adalah book atau data buku yang terpilih, kemudian di bagian input form ubahnya itu kita memasukkan value input book judul. Kemudian kalau misalkan stoknya value input book stock. Nah, di form ubah di sini ya. Ini form ubah. Nah, di value-nya itu kita tambahkan ini agar ketika kita memilih sebuah buku, di dalam form inputnya, di dalam kolom teksnya, kolom inputnya itu ada value-nya. Kalau form judul ya menampilkan data judul, kalau form stock menampilkan data stock. Oke, kita cek.
Jadi di sini tambah buku, kosong ya. Tapi ketika kita klik edit, nah ini datanya sudah muncul nih, nggak kayak tadi. Baik. Jadi stepnya pertama karena kan triggernya tombol edit ini ya. Jadi tombol editnya kita manipulasi, kita berikan event handling, show edit. Nah, di show editnya itu mengirimkan data buku. Nah, data bukunya ini diproses agar dimasukkan ke data sementara, input book, dan input booknya ini akan dibaca oleh form ubah. Dibaca di sini. Oke, stepnya seperti itu. Kita lanjut. Kemudian kita masuk ke proses ya. Jadi kita sudah menampilkan form ubah, form tambah, tapi ini kita ketika melakukan tambah data atau mengubah data ini belum terjadi apapun gitu. Misalkan tambah buku. Nah, ketika simpan itu belum terjadi apapun. Nah, kita coba menambahkan proses create di dalam aplikasi ini. Pertama, kita perlu menambahkan input book di dalam function di sini. Di dalam manajemen buku ini, tadi kita sudah menambahkan ya. Nah, kemudian kita tambahkan event handling on change di dalam inputnya, input tambahnya ya. Bukan input form ubah, tapi input form tambah. Nah, on change ini akan membaca setiap perubahan. Jadi misalkan ini sebenarnya JavaScript basic ya. Jadi ketika muncul A, dia akan tertrigger atau on change-nya ini akan terpanggil, kemudian tambahkan lagi akan terpanggil lagi. Jadi ketika setiap nilai berubah, function tersebut terpanggil gitu. Nah, dia memanggil function handle judul. Di dalam handle judul itu kita masukkan set input book untuk bisa mengubah input book tadi. Data input booknya itu berubah menjadi sesuai yang dimasukkan. Kemudian selanjutnya kita tambahkan on submit di dalam tag form untuk bisa memanggil event handling on submit-nya ini ya. Nah, event handling on submit-nya itu akan memanggil function submit, dan function submit-nya ini akan mengirimkan data input book, kemudian akan mengirimkan sinyal ke parent atau app.js-nya. Oke, kita coba ya. Ini memang cukup rumit ya. Jadi semoga pelan-pelan kita bisa lah mempelajarinya. Baik. Proses yang pertama itu adalah kita memasukkan formnya ya, jelas ya, kita masukkan nilai di sini. Masukkan step seperti itu, kemudian stopnya 1. Kemudian kita klik simpan. Oke. Baik. Jadi di sini ketika di proses store ini di sini kita mengirimkan data input book ke app lagi, ke parent-nya. Nah, tapi di parent-nya, di app.js itu belum bisa menerima store. Belum bisa menerima store. Ini kita membuat function store ya. Nah, di app itu belum membaca function store-nya. Ini kita search. Nah, di app.js itu belum bisa menerima function store. Nah, di sini kita perlu agar app.js ini bisa menerima perubahannya. Jadi proses passing data atau oper data tadi memang ada 2 step ya. Pertama mengirim, yang kedua adalah menerima. Kalau hanya mengirim saja tanpa menerima, datanya tidak terpassing, tidak bisa dipindahkan gitu. Nah, ini kita perlu mempassing data dari
menerima data dari child, dari manajemen buku ke dalam store, ke dalam app.js. Jadi kita pastikan di sini di manajemen buku itu sudah menampilkan parameter store. Oke, sudah menampilkan parameter store, jadi bisa mengirimkan store ke dalam app.js. Nah, kemudian di app.js-nya itu kita perlu menerima store data ini, store, function store-nya. Oke, kita copy. Akan ada function store, ya. Komponen manajemen buku itu sudah ada function store di sini. Dan store di sini ketika ada function store dijalankan, nah di app.js itu akan memanggil function store data. Dan function store data ini akan menjalankan ini. Pertama, dia console log, kemudian akan menampilkan alert data berhasil ditambahkan. Oke. Baik, kita coba. Ini harus kita jalankan dengan konsol ya. Tambah buku, kemudian ini yang tadi ya, data buku pertama, misalkan kita masukkan 7 habits, kemudian setelahnya 11. Kita simpan. Nah, alertnya muncul, kemudian datanya muncul juga nih. 7 habits, stoknya 11. Jadi ini di sini kita sudah berhasil melakukan proses untuk tambah data. Oke, mungkin teman-teman ada yang tanya kenapa ini kita sudah melakukan proses tambah data, tapi ini di tabelnya kok belum muncul ya? Nah, ini memang kita sengaja untuk tidak menampilkan datanya di tabel untuk mempersimpel step ya. Nanti teman-teman akan mempelajari step ini di sesi 2 awal. Di sesi 2 teman-teman akan mempelajari cara menampilkan datanya di sini. Tapi setidaknya teman-teman di sini sudah bisa menampilkan interface untuk proses CRUD, create, read, update, delete, tambah, ubah, baca, hapus, kemudian melakukan prosesnya. Nanti sebenarnya untuk proses menggunakan database itu kita hanya perlu mengubah console log-nya ini diubah menjadi codingan untuk memasukkan data ke database. Jadi ini tidak akan berubah banyak ketika teman-teman masuk ke sesi 2 nanti. Mungkin seperti itu yang cukup saya sampaikan pada malam hari ini. Kak Novi, mungkin sebelum sesinya ditutup ada yang ingin disampaikan dari Kak Novi? Oke, baik. Jadi ini memang waktunya terbatas ya. Mohon maaf, waktunya terbatas. Jadi kita tidak bisa menampilkan sampai ke proses back-end. Tapi saya harap di sini teman-teman bisa mendapatkan yang di sesi satunya, yaitu adalah untuk membuat front-end di React. Jadi memang teman-teman harus melakukan 2 step. Yang pertama mendesain front-end di React. Kemudian yang kedua itu menghubungkan React front-end dengan back-end yang nanti akan teman-teman jumpai di materi di sesi 2 di website. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikuti sama prosesnya sampai akhir, dan bila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di Telegram. Mungkin seperti itu Kak Asti. Ya, mungkin teman-teman nanti bagi yang belum sempat absensi, nanti silahkan untuk mengisi link absensinya yang ada di kolom chat ya. Kemudian nanti jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin tadi belum sempat bertanya atau belum kepikiran, nanti setelah belajar mandiri mungkin akan lebih banyak materi yang bisa dipelajari ya. Baik, mungkin itu dulu untuk sesi malam ini. Terima kasih Kak Novi atas materinya. Dan terima kasih teman-teman karena menyempatkan waktunya. Saya akhiri. Selamat malam semuanya.